Honda Jazz, mobil hatchback 5 pintu yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 2001 di Jepang dan diluncurkan di Indonesia pada akhir 2013 yang dengan cepat menjadi mobil favorit dengan image yang sporty, nyaman, powerful, lincah, dan irit. Oke, kembali lagi di YouTube channel Keponi dan sekarang kita lagi bersama Om Nathan dari Honda IBR. Honda apa namanya? Honda IBRM, Om, Ya, yang di IBRM. Cicendo. Honda IBRM Cicendo. Iya, betul. Nanti kalau mau beli mobil Honda ada Om Nathan nomornya akan keluar di bawah-bawah sini. Oke, selalu siap dibantu. Nah, kita lagi ada di mobil Honda Jazz RS tahun 2017. Tuh. Ini sebenarnya walaupun tahun 2017 masih baru juga sih ya sebenarnya. Iya, ini jadi modelnya sih masih model baru ya, Om ya. Belum ada perubahan yang signifikan, paling perbedaan kecil lah. Misalnya kayak ini, Om, yang 2017 kan warnanya kuningnya itu kuning mutiara gitu Ya, nyebutnya, Om. kayak yang lagi kita bawa Ya, ini kuning kita bawa mutiara. ini kuning mutiara. Nah, yang versi barunya kuningnya Lebih ngejreng lagi, lebih keren keren. lagi Iya, gitu. iya. Kayak agak apa ya, kuning ngejreng gitu ya. Kuning yang Iya. kekinian lah ya. Iya, bener. Kuning kinclong lah, Om. Honda Jazz RS ditenagai mesin 1,5 liter single overhead camshaft dengan konfigurasi inline 4 engine dengan teknologi iVTEC dan telah mengusung sistem drive by wire. Honda Jazz RS merupakan hatchback front wheel drive yang ditawarkan dalam dua jenis transmisi, yaitu 5 speed manual dan CVT dengan tipe RS memiliki pedal shifter untuk pengalaman berkendara yang lebih menantang. Oke, sekarang kita bahas interiornya. Yang pertama setirnya dulu. Ini setirnya dia defaultnya udah lapis kulit ini ya, ada model jahitan gitu. Dan dia ada tombol-tombolnya, coba kita nyalain dulu ya. Ini keyless ya operationnya, jadi kita pakai tombol engine start stop ini. Nah, ini untuk power steeringnya enteng banget. Dan di setirnya ini dia ada beberapa kelengkapan. Yang pertama ada airbagnya, terus klaksonnya cukup keras. Lalu ada untuk kontrol audio, untuk volume, untuk track, dan untuk sumber audio. Lalu kita punya cruise control di sebelah kanan untuk aktivasinya. Dan di belakang sini ada pedal shifternya. Jadi kayak berasa nyetir mobil balap. Nah, untuk dari sisi displaynya sendiri atau dari sisi dashboardnya, di sini sebelah sini kita punya tachometer ya, paling kiri. Tachometer untuk RPM-nya, di bawahnya ini untuk versi yang Matic itu ada display yang menunjukkan posisi gigi yang lagi kita aktifkan, termasuk kalau kita misalnya masuk manual seperti itu. Lalu di tengah kita punya standar speedometer, di bawahnya ada beberapa instrumen panel untuk lampu dan segala macam, dan di sebelah kanan ini ada MID-nya, ini cukup lengkap. Nah, di sebelah kanan ini kita punya indikator untuk pengukuran bahan bakar, tingkat kehematan bahan bakar, jadi konsumsi bahan bakar. Lalu ada jam, ada odometer, ada temperatur, dan terakhir itu kita punya fuel meter untuk bahan bakar, sisa bahan bakar. Dan si ini depan ini dashboardnya semua bisa diatur brightness-nya. Nah, si putaran ini ternyata dia mempengaruhi ke hampir semua tombol di depan, termasuk tombol engine start stop ini. Dia kalau misalnya kita turunin brightness-nya, dia akan mati. Di sini juga dia ngedim. Jadi kalau buat nyetir malam hari lebih nyaman. Kalau di siang hari kita nyalakan dia lebih terang. Oke, untuk dari AC-nya sendiri dan panel tengah ini kita ada tombol untuk hazard di tengah-tengah. Lalu kita punya kontrol AC sebelah sini, di sebelahnya engine start stop. AC sudah digital. Kita modenya ada yang ke kepala, ada yang ke kaki, bisa ke kaki doang, dan bisa ke kaca depan. Lalu kita ada beberapa tombol. Yang pertama ini tombol untuk refleksi spion. Jadi kalau ini dipencet, spionnya ini akan nutup sendiri, udah motorized. Nah, ini beberapa fitur yang menarik di sini. Dia yang pertama, dia ada pedal racingnya, jadi untuk ganti giginya. Jadi dia CVT Matic, tapi bisa di istilahnya semi manual kali ya. Iya, betul. Jadi kita bisa mainkan giginya juga, tinggal pakai itu. Terus dia modelnya juga ada selain drive, ada sport mode juga. Banyak ininya sih, Om, fitur-fitur yang sangat asik dan menarik sih buat anak muda kalau saya bilang ya. Misalnya apa? Apalagi kalau bawa di tol kayak itu, ada pedal shift, terus ada cruise control gitu. Oh iya, ada cruise control juga, nanti kita tes ya. Boleh, Om. Jadi cruise control ini adalah fitur yang sangat nyaman sekali, yang jarang dipakai orang-orang sebenarnya, karena mungkin mereka nggak ngerti ya, atau takut kali ya. Kan kesannya kayak mobil bisa maju sendiri kan. Iya, padahal kalau misalnya mereka ngerti, wah itu sangat
asik banget Iya. makanya Om. Oke. Kita sekarang lagi menuju ke tol, kita akan tes di top speednya jalan tol ya, bukan top speed mobilnya, karena jalan tol itu ada top speed limitnya 100 km per jam di Padalarang ya. Betul. Jadi kita ketesnya sampai 100 aja, nggak boleh banyak-banyak. Terus secara overall sebenarnya pakai mobil ini mendadak ganteng kali ya. Iya, kalau kayak saya juga yang kurang ganteng Om, jadi ganteng maksimal gitu sih kalau naik ke sini. Bener. Apalagi pas turun ya kan, waduh. Oke, sekarang kita bicara tentang audio sedikit. Ini head unitnya yang tahun 2017 gini ya. Iya, betul. Terus kalau saya pernah lihat yang 2019 tuh dia lebih kece sebenarnya. Bener Om, jadi emang perbedaan tipe audionya ya. Kalau ini kan kita floating yang 2017. Oh, istilahnya floating. Iya, kalau yang 2019 dia udah nyatu ke dalam kayak audio biasa. Oh, Gitu. Tapi tetap touchscreen, tetap 8 inch. tetap touchscreen 8 inch. Honda Jazz RS memiliki kabin yang cukup lega dan nyaman. Driver akan dimanjakan dengan adanya setir yang bisa diatur sudut dan jaraknya. Serta penumpang baik yang duduk di depan maupun di belakang dapat bersantai dengan ruang yang cukup luas. Terdapat juga mounting point ISOFIX untuk pemasangan child seat sesuai standar keamanan dan keselamatan internasional. Sekarang kita akan lihat kapasitas bagasinya. Jadi walaupun mobil kecil, tapi ternyata bagasinya cukup luas. Ini kita simulasikan dengan beberapa tas berantakan. Nah, ini luas nih. Bagasinya cukup luas. Untuk bahan cadangan dan peralatan untuk ketika ban kempes itu ada di bagian bawah bagasi. Sudah lengkap. Untuk towing juga kalau diperlukan udah ada di situ. Dan bagasinya ini luas. Dan kita akan coba itu kita tidurkan kursinya. Kita lihat sebenarnya si space-nya. Jadi ini kapasitasnya gede banget dan dia flat ya. Jadi kita bisa bawa barang besar ke situ. Betul. Jadi ini Honda Jazz ini sebenarnya mobil kecil yang ternyata luas ya. Lega banget. Untuk harganya sendiri kalau beli baru nih di tempat Om IBRM Cicendo ya. Iya betul Om. Itu range-nya berapa sih? Kalau range harga on the road-nya itu kita paling rendah itu sekitar 259 jutaan Om. 259. Iya, itu untuk tipe S manual dan yang paling tinggi itu RS two tone itu kurang lebih di 300 jutaan. 300 jutaan. Iya. Oh, itu harga per Desember ini ya 2019. Betul, itu 300 jutaan itu untuk tipe yang RS CVT Om ya. Oke. Ada CVT. Jadi variannya ada yang manual, ada Ada juga yang CVT. Dan ini driving experience-nya enak banget. Ini santai banget ya nyetirnya. Maksudnya dia kabinnya nggak berisik, nggak terlalu banyak suara jalan yang masuk. Ada sedikit kedengeran dari belakang tapi nggak terlalu mengganggu. Kalau mesinnya sunyi banget ini. Betul. Dari tadi belum kedengeran apa-apa. Nah, sekarang kita mau tap dulu. Ini tingginya pas. Langsung nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah. Oke, mumpung jalan ke depan kosong, nanti setelah ini perbaikan jalan kita akan coba tes di sport mode dari 20 ya ke 100. Karena tipe yang Jazz ini kan terkenal dengan sportinya ya, dengan sportsnya yang bikin anak-anak muda pada tertarik gitu. Nanti kita tunggu jalannya kosong, tapi sekarang kita jalan santai dulu aja karena cukup padat trafficnya sekarang. Oh ya, ini juga si fan-nya dia udah intermittent, jadi kalau kita cuman ceklekin setengah gitu, dia otomatis nahan sekitar 3 kedipan. Ini untuk di mobil-mobil modern kayaknya hampir semua gini. Di depan kelengkapannya juga cukup lengkap. Oke, kita coba kick down. Nggak turun-turun. Lama banget itu nahan RPM-nya dia. Iya. Pas di 100 sekarang kita. Dan kalau tipe yang ini untuk dari sisi pengeremannya sendiri nih, udah EBD? Udah EBD dan ABS juga Om. ABS, EBD, ABS, EBD, Anti-lock braking system. ABS, ABD aja. Oke. Gitu.
Jadi anti ngepot-ngepot ya. Iya, betul. Kalau EBD sendiri kan biar sistem pengeremannya kan lebih terdistribusi dengan baik kan. Cocok untuk yang di jalan yang agak-agak basah. Betul. Nah, salah satu fitur unggulan dari mobil-mobil Matic modern itu ada cruise control. Jadi dengan cruise control ini kalau kita aktifkan, ini ada tombol cruise-nya di sini. Ini lalu kita set. Nah, kita bisa lepas gas, dia akan menjaga speednya. Nah, jadi kita nyetirnya cuman pakai tangan aja, kakinya bisa sambil relax, tapi tetap standby dekat rem ya. Karena cruise control ini tidak ngerem sendiri, dia hanya ngegas sendiri, menstabilkan kecepatan kita. Jadi kalau mau lebih cepat, tinggal kita atur aja speednya di sini, kita tambahkan. Tapi kalau misalnya kayak kita perlu nyalip atau apa, kita bisa gas langsung, dia akan override. Betul. Kita ngerem juga akan override. Jadi kayak depan ini ada truk nih, dia akan override. Nah, kalau dirasa trafficnya udah mendukung, kita bisa resume cruise controlnya. Kita bisa terusin lagi. Kayak main game, tinggal dipijit-pijit aja. Ya, betul. Jadi kalau mau mode comfortnya ya, untuk nyantainya ya ini pakai cruise control. Betul. Tapi kalau mau yang lebih menantang, di sini juga ada pedal shift. Jadi di pedal shift ini kita bisa melakukan pergantian gigi secara semi otomatis lah. Misalnya kita butuh nyalip cepat, nah kita bisa langsung turun, kita atur sendiri. Sekarang kita lagi di gigi 4 nih. Gigi 4 kita tarik dulu, kita bisa rubah sendiri sesuai kebutuhan pergantian giginya. Tapi jangan khawatir overrevving, karena biasanya komputer ini akan mendeteksi kondisi tidak aman. Jadi misalnya kita sekarang lagi di gigi 4, speed 100, kita nggak bisa pencet ini berkali-kali turun ke 1. Dia kondisi yang berbahaya untuk mesin itu akan ditolak oleh komputer di mobil ini. Tapi karakternya langsung berubah ini. Begitu kita masuk ke S, kita masuk ke pedal shifting, langsung garang. Tadi mobilnya kayak family car yang nyantai banget. Dan ini 7 speed. 7 speed. Di tanjakan juga ini responsif banget nih kalau kita udah masuk S. Ya. Kita masukin ke manual gini. S, lalu kalau misalnya dirasa kurang bisa diturunin. Bisa diturunin. Ya, jadi nggak pakai kick down, kita pakai pedal shift tuh lebih sesuai. Jadi kita perlu pindah gigi yang jauh lebih cepat tuh bisa dengan ini. Betul. Kita turun ke 3, langsung instan prosesnya. Nah, tapi ketika sudah nggak dibutuhkan, balikin ke D, selesai, udah. Langsung nyantai lagi. Langsung ngobrol lagi ya. Betul. Jadi untuk Honda Jazz RS ini tuh menurut saya pribadi ini enak banget buat dibawa nyantai. Kayak gini kan kita bawa di tol nyantai, apalagi dengan adanya cruise control ini nggak terlalu bikin lelah. Tapi ketika dibutuhkan kita bisa agak sedikit agresif lah untuk menghadapi traffic misalnya, atau menghadapi jalan yang banyak nanjak, yang banyak ngerem, atau butuh nyalip-nyalip. Nah itu ini juga sangat responsif. Ditambah dengan desain bodinya yang kalau kata saya sih ikonik banget ya, karena untuk mobil milenial Jazz itu salah satu yang orang taunya Jazz itu ya, yang ciri khas mobilnya Honda yang sangat ikonik itu. Betul. Kurang lebih seperti itu video kita tentang Honda Jazz RS. Ini yang versi 2017, tapi yang 2019 bodi dan bentukannya nggak jauh berbeda ya, sama. Yang beda hanya warnanya, karena kuning ini sekarang berganti jadi kuning yang lebih keren lagi. Kalau ada teman-teman semua yang pengen tahu lebih lanjut tentang mobil-mobil Honda atau mau beli, bisa langsung ke Om Nathan. Silakan Om, nomornya berapa? Nomornya 0812 86515 701, atau bisa kunjungi Instagram kita di Hondaisme BDG. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao. Ciao.